بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pantesan selama ini teman-teman ya, Felix Xiao tidak menyukai Arab Saudi. Ada sebuah video di mana saya mendapatkan pernyataan dari Felix Xiao di dalam sebuah channel YouTube. Beliau mengatakan seseorang itu memang tergantung apa yang dia sukainya. Jadi Felix Xiao ini teman-teman ya menyinggung masalah negara yang dia sukai, dan identik nih, jika kita menyukai suatu negara, maka kita akan mengikuti loyalitas negara tersebut atau kebiasaan-kebiasaan negara tersebut. Nah, disinilah ternyata kenapa Felix Xiao ini tidak menyukai negara Arab Saudi. Ternyata nih Felix Xiao menyukai negara Jepang dan negara Korea. Jadi disinilah kenapa Felix Xiao dan teman-temannya, diantaranya yaitu Muhammad Hussein Gaza, mengatakan bahwa Arab Saudi mengirim kain kafan kepada negeri Palestina. Bener ya, katanya yang dikirim dari negara tetangga malah kain kafan. Ya, dua kontainer dong. Jadi sangat perih sekali hati saya. Inggris, Amerika mengirim senjata, Arab mengirim kain kafan. Itu orang belum mati. Pengajar sih. Itu kalau aku ya, misal punya anak, nanti anaknya bilang, Pak, kapan mati Pak? Itu sama tuh. Ternyata memang ini penyebabnya. Felix Xiao tidak menyukai negara Arab Saudi dan malah menyukai negara-negara yang mayoritasnya orang-orang kafir. Dan untuk menyingkat waktu, coba kita langsung simak saja videonya teman-teman ya. Ini dia pernyataan Felix Xiao kenapa beliau ini menyukai negara Korea dan Jepang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan hanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, mudahkan kepada kami ilmu-ilmu yang membuat kami senantiasa bisa taat kepada Engkau ya Allah, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang Allah tambahkan kepada kita adalah ilmu-ilmu yang senantiasa membawa kita lebih dekat kepada Islam, bukan justru menjauhkan kita daripada Islam. Kita juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan untuk senantiasa mencintai apapun yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cintai, membenci yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benci, dan juga mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau senantiasa mengutamakan Allah lebih daripada segala sesuatu yang lain. Teman-teman sekalian, saudara rahmati Allah, ini adalah sebuah live singkat yang saya pengen buat karena menurut saya ada banyak sekali yang perlu dibicarakan, yang perlu untuk disampaikan. Namun mungkin waktu yang terbatas, waktu yang mungkin tidak terlalu luang, membatasi kita daripada hal-hal yang mungkin lebih komplit dan lebih lengkap, dan insya Allah akan kita bahas pada waktu-waktu yang lain. Saya pengen cerita teman-teman sekalian. Saya punya teman. Kalau ini namanya bisa di spill gitu ya. Namanya Fuad. Namanya Fuad Naim. Seperti yang teman-teman tahu, Fuad Naim itu dia adalah orang yang sangat terpengaruh dengan Hallyu. Jadi dia sangat suka sekali dengan Hallyu. Dia suka sekali dengan Korea dan segala sesuatunya. Ketika dia suka dengan konsep Hallyu, suka dengan drama Korea, dia suka dengan boy band Korea dan segala macamnya, itu membawa dia pada satu konsekuensi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah dia mulai menyukai segala sesuatu yang berbau Korea. Dia ceritain pokoknya waktu itu handphonenya harus merek Korea. Walaupun pada saat itu orang-orang mungkin belum banyak yang pakai handphone merek Korea. Banyaknya mungkin pakai handphone merek-merek mainstream pada saat itu. Dan dia merasa satu saudara, ukhuwah gitu kan, ukhuwah Hallyu gitu ya, dengan orang-orang yang memakai produk-produk Korea. Bahkan saking ekstrimnya kata dia, ketika dia mendengar lagu kebangsaan Korea itu dinyanyikan, itu dia punya rasa untuk mau bangun lalu kayak ikut menghormati gitu ya. Jadi ya kayak orang-orang Korea pada umumnya. Dia juga suka dengan bahasa Korea. Dia mulai ketika temennya ngobrol sama dia ngomong anyong gitu ya. Lalu kemudian apa lagi? Cinca gitu kan, segala macam, saya nggak tahu lah. Tapi yang jelas dia bilang sampai waktu itu catatan-catatan kuliah dia itu berbahasa Korea. Intinya adalah suka kepada drama Korea pada awalnya menjadikan dia
menstandarkan kebaikan itu adalah Korea. Atau dia itu menjadikan Korea itu sebagai sesuatu yang keren bagi dia. Sesuatu yang bagus bagi dia. Dan dia benar-benar menyukai segala sesuatu yang berbau dengan Korea. Apakah itu adalah tradisinya, apakah itu adalah bahasanya jelas, lalu kemudian budayanya, dan seterusnya. Itu teman saya namanya Fuad. Saya punya teman yang lain, saya nggak bisa spill namanya, karena ini berkaitan dengan sesuatu yang nggak baik. Dia sangat tidak suka dengan segala sesuatu yang berbau India. Bukan saya ya, saya terpengaruh dia aja. Gitu ya. Saya punya teman, dia nggak suka dengan segala sesuatu yang berbau India. Menurut dia India tuh norak. Menurut dia India itu nggak masuk akal. Menurut dia India itu over, gitu ya. Itu yang dilihat oleh dia dari film-film India. Ketika dia nggak suka sama film India dan apa ya yang dia saksikan itu ternyata tuh merembet kepada yang lain. Dia nggak suka orang berbahasa India. Dia nggak suka dengan budaya India. Dia juga sering mengkritik apa yang dilakukan oleh orang-orang India, misalnya dalam kebersihan, dalam kemudian aktivitas, kehidupan, dan seterusnya. Pokoknya India itu semuanya adalah sesuatu yang tampak salah di mata dia. Kenapa? Karena dia tidak suka apa yang dia saksikan, mungkin budaya India yang merembet kemana-mana. Oke, saya mau ngambil contoh lagi. Saya punya keluarga yang dia itu pernah menyaksikan penjajahan pada zamannya Jepang. Dan bagi dia Jepang itu selalu salah. Bagi dia Jepang itu selalu nggak bagus. Berlainan dengan saya adalah produk Jepang. Saya adalah produk yang dari kecil itu senang banget dengan Jepang. Saya nonton anime Jepang, saya nonton Satria Baja Hitam, saya nonton Google Five, saya nonton Shishimaru gitu ya, yang semuanya itu berbahasa Jepang. Dan saya menjadikan Jepang itu sebagai kiblat saya. Saya main gamenya dari Jepang. Saya baca komiknya dari Jepang, Kung Fu Boy gitu kan ya, lalu kemudian Dragon Ball dan segala macam. Segala sesuatu yang berbau Jepangan itu menarik bagi saya. Nama Jepang itu keren. Pedang Jepang itu keren. Budaya Jepang itu keren. Cara mereka berpakaian itu keren. Cara mereka ngomong somehow kelihatan sesuatu yang keren bagi saya. Artinya saya berbeda dengan saudara saya 180 derajat. Dia bingung, Lik, kamu kok suka sama Jepang sih? Padahal Jepang itu penjajah, tahu nggak sih? Jepang itu saya pernah merasa loh dijajah. Mereka tuh sadis loh, kejem loh, Lik. Saya bilang, saya nggak tahu apa yang kamu maksud. Karena mungkin kita hidup di zaman yang berbeda. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah ternyata persepsi orang tuh bisa berbeda-beda. Saya yang menyukai budaya Jepang, menyukai komik Jepang, menyukai anime Jepang, kartun Jepang, akhirnya menyukai segala sesuatu tentang Jepang. Dan saya mengasosiasikan segala sesuatu tentang Jepang tuh menarik. Sementara saudara saya itu, yang dia pernah hidup di masa penjajahan Jepang, itu merasa bahwa apapun yang berkaitan dengan Jepang itu membangkitkan mimpi buruk. Maka dia nggak suka dengan bahasa Jepang. Maka dia nggak suka dengan pedang Jepang. Maka ketika melihat bahkan bootnya orang Jepang, dia nggak suka. Melihat wajahnya orang Jepangnya, dia muak. Kenapa? Karena dia punya sesuatu yang berbeda. Apa yang pengen saya sampaikan dalam live yang singkat ini, teman-teman sekalian? Persepsi itu memberikan kita pada hal-hal yang lebih luas. Persepsi itu menjadikan atau menentukan bagaimana pandangan kita tentang sesuatu. Oke, kalau ada orang yang suka Jepang, dia pasti akan menyukai budaya Jepang. Dia akan menyukai bahasa Jepang. Kalau dia suka kalau dia suka bahasa Jepang, dia juga akan respect pada budaya Jepang. Dia juga akan senang dengan segala sesuatu yang berbau kejepangan. Ya kayak itulah kira-kira. Dan pasti dia tidak pernah akan mengkritik, misalnya contoh, keyakinan orang Jepang. Bahkan akan membela apapun yang datang dari Jepang, mau dia rasionalisasi. Kalaupun ada yang buruk, dia pasti bela. Kalaupun ada sesuatu yang tidak maksimal, dia punya kecenderungan untuk mengadvokasi itu semua. Kenapa? Karena dia sudah suka. Makanya dikatakan cinta itu buta. Cinta itu kadang-kadang membuat kita tuh nggak adil. Itu wajar. Kenapa? Karena namanya orang sudah cinta. Sebaliknya, bukan hanya cinta yang buta. Benci itu juga buta. Karena kalau orang sudah tidak suka pada sesuatu, maka dia tidak mau tahu dan tidak mau cari tahu. Bahkan kalaupun dia tahu, dia berusaha untuk menafikan.
Dia berusaha untuk mengingkari. Kalau sudah benci sama sesuatu atau seseorang, mau dia itu berjasa, mau dia itu punya kontribusi, mau dia itu punya partisipasi, bahkan nolong orang yang benci dia, orang benci memang nggak punya ditolong karena benci itu sebagaimana cinta, dia buta, dia nggak bisa ngelihat. Orang sudah nggak suka sama Jepang, dengar suaranya aja nggak mau, lihat benderanya aja pengen bakar, gitu kan ya. Ngelihat sesuatu yang baik dia bilang Allah itu pencitraan. Ngelihat sesuatu yang manfaat dia bilang kita bisa melakukan yang lebih baik daripada itu. Dia pokoknya nggak suka aja. Kenapa? Karena dia sudah punya persepsi yang negatif. Oke, teman-teman sekalian. Apa sih yang mau saya sampaikan? Yang saya mau sampaikan adalah teman-teman sekalian, orang yang menyukai sesuatu cenderung akan membela, dan orang yang membenci cenderung akan mencari-cari kesalahan. Dan kadang-kadang ini yang terjadi pada zaman sekarang. Berapa banyak yang kita lihat ada orang-orang yang sebenarnya mereka itu entah mereka benar-benar membenci satu kaum, membenci satu etnis, atau mereka sebenarnya membenci budaya yang ada di dalamnya, membenci misalnya kondisi, atau kadang-kadang bisa jadi juga membenci agama. Kenapa saya mengantarkan sebegitu panjang untuk kampanye deradikalisasi, kampanye bahwa Islam itu intoleran, Islam itu ekstrim, Islam itu radikal, itu kemudian disampaikan. Ada satu kata-kata yang sering saya dengar. Apa? Bahwa Islam itu diidentikan dengan Arab. Ya kan? Maka muncul bagaimana cara orang-orang yang nggak suka dengan Islam sebenarnya untuk ngata-ngatain orang-orang yang bagi mereka terlalu Islami, mereka sebut mabuk agama. Mereka sebut kadal gurun. Mereka sebut unta padang pasir, dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk mengidentikan antara Islam itu sama dengan Arab. Nah, kalau ini yang terjadi teman-teman sekalian, artinya berdasarkan contoh yang sudah kita bisa ambil di depan, kita bisa untuk berpikir ataupun berasumsi, mengira-ngira, jangan-jangan kebencian dia terhadap Arab atau kebencian orang-orang yang memang nggak suka terhadap Arab itu jangan-jangan diawali atau diinisiasi oleh kebenciannya terhadap Islam. Karena orang benci Arab itu bisa jadi benci Islam. Dan orang benci Islam bisa jadi ikut-ikutan benci Arab, seperti yang saya sampaikan dalam cerita di awal. Jadi sudah sangat terlihat ya siapa sosok Felix Xiao ini. Melihat apa yang diungkapkan tadi, beliau ini menceritakan tentang negara yang dia sukai, salah satunya negara Jepang. Harusnya kita sebagai umat Islam ya, kita harus menyukai negara kelahiran Nabi kita tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan di Jazirah Arab, yang sekarang ini dinamakan Arab Saudi. Kenapa kita harus mencintai negara-negara lain? Apalagi yang diungkapkan oleh Felix Xiao tadi, yang mayoritasnya kebanyakan di negara Jepang tersebut itu memeluk agama kafir. Karena selain agama Islam, ya agamanya kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Agama yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. Pantasan saja Felix Xiao dan kawan-kawan ini mengorek-ngorek negara Arab Saudi, yang mana mereka mengatakan Arab Saudi hanya mengirimkan kain kafan kepada negara Palestina, dan dia lebih percaya kepada perkataan Muhammad Hussein Gaza ya. Jadi Felix Xiao ini tidak melihat berita yang lengkap bagaimana loyalnya Arab Saudi kepada negeri Palestina tersebut. Jadi dari video ini saja sudah terlihat ya bagaimana sosok Felix Xiao ini. Yang kebanyakan orang-orang mengatakan dia ini seorang ustadz. Ustadz apaan ya? Ustadz abal-abal. Jadi mu'alaf akhirnya dapat gelar ustadz. Harusnya malulah dengan gelarnya tersebut. Oke teman-teman ya, cukup sekian video dari saya. Semoga ini bermanfaat dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Dan kita harus berhati-hati lagi ya dengan orang-orang yang membenci negara Arab Saudi. Arab Saudi ini kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita wajib mencintai negerinya kelahiran Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.